hujan, itu di dalam perjalanan. Di kemarin-kemarin kita rame tentang azan tapi sholatnya di rumah. Itu kan Ibnu Umar ketika safar karena nggak ada tempat berjamaah yang terlindungi oleh hujan, munaina malah ke camping gitu. Tempat terbukanya nggak ada yang tertutup, nggak ada tenda peleton. Maka kata Ibnu Umar ketika adzan, ala sallu firrihal, sholatnya di tenda saja, sholatnya di tempat berteduh saja, tapi adzannya tetap ada. Sholat berjamaahnya tidak jadi karena hujan. Itu dalam safar, ya, dalam perjalanan. Jadi dimanapun kita berada, bapak-bapak di rumah, di pasar, jangan mentang-mentang sedang di pasar standar sholatnya jadi berkurang, sedang di kantor standar sholatnya jadi berkurang, ya, karena sedang safar standar zikirnya jadi kurang. Tetap dimanapun ketika kita berada, termasuk fissarra waddarra. Ketika senang kita tetap bertakwa, ketika susah juga tetap bertakwa. Di antaranya yunfiquna fissarra waddarra. Ketika ada uang kita menyumbang berinfak, ketika tidak ada uang pun kita menyumbang berinfak. Itu kan wa'iddat lil muttaqin, itu begitu, alladzina yunfiquna fissarra waddarra. Jadi orang bertakwa itu dimanapun kapanpun standarnya tetap sama, meski ada sedikit perbedaan tentunya, ya. Ketika kita menyumbang ada uang dan tidak ada uang pasti ada perbedaan, cuma standarnya usaha untuk berinfak itu sama, ya. Termasuk standar zikir ketika sakit dan ketika sehat sama, meskipun dalam pengamalannya pasti ada perbedaan, tapi dari segi semangatnya tetap sama. Ini ikhtiar kita agar agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi bukan muraqabah itu ketika kita di masjid saja, bukan muraqabah itu ketika kita mukim saja, aiker sapar masa teu muraqabah, ya. Bukan muraqabah itu ketika kita sehat saja, atau sebaliknya ketika kita sakit saja, ketika kita susah saja. Ari keur senang jeung sehat mah malaweung we, ulin we gaweuna teh gitu. Enggak seperti itu. Wa tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan susullah kejelekan dengan kebaikan agar bisa menghapusnya. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang bebas dari kesalahan, tapi ketika dia salah langsung menyusulnya dengan kebaikan. Dan itu kelanjutan ayat yang tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Bukan orang yang tidak pernah terjerumus dalam dosa, bahkan sangat mungkin pernah fahisyah. Fahisyah itu kan dosa besar, tapi mereka langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, langsung istighfar untuk dosa-dosa mereka. Dan ini saya sebut langsung itu enggak pakai diingatkan oleh orang lain, karena di surat Al-A'raf di halaman terakhir, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru. Orang bertakwa itu kalau digoda oleh setan langsung ingat. Urang mah kadang diingetan ku batur ge teu inget-inget, ya. Orang bertakwa itu langsung ingat. Jadi ketika berbuat kesalahan langsung disusul dengan kebaikan. Kebaikan itu apa? Ya istighfar, dzikir langsung. Atau yang kedua, kalau kita pakai surat Ar-Ra'd, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Itu konteksnya seorang yang datang ke Nabi, ya Nabi,
saya sudah melakukan perbuatan zina. Kata Nabi teh, tidur kamu? Enggak, cuma memeluk ya, mencium gitu. Ya zina juga itu, cuma bukan zina yang harus dirajam atau dicambuk. Lalu kemudian tidak lama azan. Lalu kemudian dia sholat bersama Nabi. Kemudian Nabi membacakan ayat tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sholat yang sudah diamalkan itu menghapus dosa yang tadi. Karena dalam sholat ada istighfar, ada zikir. Dalam sujud ada pengakuan dosa. Lalu sahabat itu bertanya, apakah itu khusus untuk aku atau untuk semua orang? Kata Nabi, untuk semua orang, bukan untuk dia saja. Jadi susullah kejelekan dengan kebaikan itu. Setiap kali kita berbuat dosa, segera istighfar, diperbaiki dengan sholat kita. Tentunya sholat yang istighfar, yang mengakui salah dan betul-betul menyesal telah melakukan kesalahan itu cukup ya. Wat bi sayyi'atal hasanah tamuha ya. Maka dari itu ayat Qur'annya kan ista'inu bis sabri wassalah. Ketika kita butuh bantuan dari Allah termasuk untuk menghilangkan beban dosa itu, maka sholatlah. Dan saya pribadi menilai hadis sependapat ya dengan Ibnu Hajar, dengan Syekh Albani, menilai hadis sholat tobat itu sebagai hadis yang sahih. Ya, jadi ketika kita berdosa lalu sholat walikin nas bihulukin hasanin, dan berinteraksilah, berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Dalam hadis yang lain kan, wa'ti ilan nas kama tuhibbu an tu'ta ilaik. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain. Jadi tidak melihat ini Pak Haji, ini bukan haji, ini ustadz, ini bukan ustadz ya, ini pedagang atau orang kaya, orang melarat. Kalau kita betul merasa diawasi oleh Allah, kita berinteraksi dengan orang fakir miskin, itu hakikatnya ada Allah. Jadi nggak melihat fakir miskinnya. Kalau saya maaf, guru mau ini santri anak tokoh, santri udah bayar atau belum bayar, ya sama, karena saya mengajar ini muraqabah ya, harus betul-betul yakin Allah mengawasi saya ya. Bapak-bapak juga gitunya, di lalu lintas saya polisi, polisi ya, yang taat gitu. Tongsin ku polisi sieuna ku Allah. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qultu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Faqala, lalu Nabi memberikan nasihat, ya gulam. Gulam teh hei ujang, anak kecil kan. Ibnu Abbas ketika Nabi wafat itu usianya kurang lebih 15 tahun. Ya, maksimal 15 tahun karena lahir 2 tahun sebelum hijrah. Ya gulam, inni wa'allimuka kalimat. Hei ujang, budak sanawiyah lah. Saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat ajaran. Ini jadi kurikulum Pak buat kita dalam mendidik anak usia remaja. Jadi sudah ditanamkan sejak anak usia remaja, atau karena Ibnu Abbas kan hijrahnya pas Hudaybiyah ya. Jadi di usia Ibnu Abbas 10 tahun lah bertemu Nabi itu. 10 akan menjagamu.
ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Ini mendapatkannya di hadapanmu itu ketika kita butuh, Allah ada. Ketika kita susah, Allah hadir menolong kita. Kenapa ketika kita susah Allah tidak menolong? Apalagi kalau dikaitkan dengan tema buletin atau bah besok. Babutang, Mbak. Ya soalnya keseluruhan hararutang ya. Ya memang momentumnya, mohon maaf, momentum biasalah. Tahun ajaran menjelang akhir, besaran itu krisis keuangan. Nah ya karena terlalu banyak yang berutang. Jadi itu tulisan termasuk ini kajian bagi semua yang berutang, ya khususnya yang utangnya ke pesantren. Jadi kenapa ketika kita butuh Allah nggak hadir? Karena kita nggak menjaga Allah. Kenapa ketika kita susah lama gitu Allah tidak hadir? Karena kita nggak menjaga Allah. Susah sendiri, ripu gitu. Bahkan gesenang ogi ripu ya. Harta sudah ada, mobil sudah punya, keluarga punya, susah hirup teh gitu. Itu karena kita nggak menjaga Allah. Menjaga Allah itu bagaimana? Para ulama sepakat menjaga hukum-hukum Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah. At-taibun al-abidun al-hamiduna as-saihun al-raqi'un as-sajidun al-amiruna bil-ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafizuna lihududillah. Menjaga hukum-hukum Allah, hukum seputar fikih pribadi, sholat, zakat, saum, haji sing apik. Hukum seputar rumah tangga, ya kan, tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Itu kan bab perceraian, hudud rumah tangga. Tilka hududullah juga ada di saum, itu yang tadi pribadi, ibadah-ibadah pribadi. Hududullah juga ada dalam zihar. Zihar itu punten Pak, bapak nu geus tiis kanu jadi istri diantep gitu, dianggap enung ya. Jadi sudah tidak diperlakukan sebagai istri. Jeung hayang kawin deui nya teu naon hayang kawin deui. Nah dia nu baheula anger tetap diperlakukan sebagai istri itu ya, diar itu kiparatna ge Pak. Saum 2 bulan berturut-turut saking gede dosana. Ya. Itu kan kata Allah, tilka hududullah, jaga. Ya. Selain tentu hududullah itu ada di Kitabul Hudud, hukum potong tangan, hukum kisos, itu kan Kitabul Hudud. Hudud itu hukum-hukum pidana, hukum-hukum perdata. Ya. Nah, ini semuanya harus kita jaga. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan itu, agar Allah senantiasa menjaga kita. Secara khusus hafidun itu di surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafidun. Jaga itu syahwat ya. Teu kaup aya ibu-ibu nu ngaliwat yang ditempo jaga syahwat ya, termasuk ya resep lalajun teu pararuguh ya, jaga syahwat. Dan walladzina hum ala sholatihim yuhafizun ya, yuhafizun itu menjaga sholat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jaga waktunya, jaga rukunnya, jaga syaratnya. Itu berarti kalau kita hirup susah wae sholatna teu bener ya. Nafsu teu dijaga, tidak dikendalikan, hukum-hukum Allah diabaikan. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta maka mintalah kepada Allah.
Wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolonganlah kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah kan bisobri wassalah, sabar. Saya masih ingat ya, ditanya ku santri mualimin, Ustaz cenah abdi perlu motor kenging leasing henteu. Cita-cika nih pas-pasan ngabaca hadis ieu. Mun butuh pertolongan minta ka Allah lain ka leasing. Leasing menjadi mengalanggar aturan Allah, teu ngajaga Allah. Ya. Kalau butuh pertolongan nih mau ujian ngadoa ka Allah lain teangan kunci jawaban. Dulu kan kurame UN. Wah. Saya juga dapat informasi dari karyawan Bio Farma. Tah KB sakola negeri ge usah can dibalalocorkeun, drama unggul cenah aya polisi ngajaga soal deh. Ya, da polisi ge boga anak di sekolah negeri cenah. Itu yang ngomong alumni sekolah negeri, walau alam ya, saya bukan fitnah. Kemungkinan ya prediksilah dari beliau. Udah tahu sama tahu cenah. Dak sekolah negeri aralus oge cenah gitu. Nah ini kalau butuh pertolongan, kalau lain dengan kunci jawaban ya. Ini punten karena akhlak nyontek begitu punten Mbak. Ini di kelas orang tua yang belajar di sini juga dulu mau beja-beja lembaga nama. Usah jajar bikin kaki. Aduh aing cenah kumaha ieu teh engko calon-calon mubalik ulangan nariron cenah gitu. Malu nilai kecil. Jadi terdesak teh nariron, bejaan ulah niron. Cete mata kana mulai ulangan guys, ulangan harian. Itu karena mental ketika terdesak bukan lari ke Allah, tapi justru melawan aturan Allah. Kita kan kalau terdesak wastainunya bil BRI wal BJB ya, wal rentenir, ya, wal bangke. Wah, cenah terdesak. Justru harusnya kita jaga Allah agar Allah menjaga kita. Dek Allah nulungan orang kumaha atuh urang nage geus ngalanggar aturan Allah. Wa'lam ketahuilah annal ummata sesungguhnya umat banyak orang lawijata ma'at seandainya mereka sepakat ala an yanfa'uka bisyai'in untuk memberi manfaat kepadamu sesuatu lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Meskipun bapak-bapak bersepakat untuk memberikan bantuan misalkan ke si A, kalau Allah nggak menghendaki nggak bakalan jadi itu. Sebaliknya wa ini jeta mau ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Seandainya ini orang-orang ya musuh-musuh Islam sepakat untuk mencelakakan kita, itu tidak mungkin mencelakakan kita kecuali dengan kecelakaan yang sudah Allah takdirkan. Kalau kemudian ada seorang dai yang dizolimi atau bahkan dibunuh seperti zaman dulu ya, pengajar Quran 70 orang dibunuh ya, masukkan ke sumur juga lubang buaya ya, sampai Nabi kunut 1 bulan. Itu bukan karena dibunuh-bunuh ting oleh penjahat, tapi karena memang sudah Allah takdirkan. Ya. Apa maksudnya? Disinilah dalam segala sesuatu kita bergantung kepada Allah. Adanya manfaat, adanya maslahat, kesenangan, kesusahan yang kita rasakan semuanya hakikatnya takdir Allah. Tinggal orang narimakeun, ya, menjaga Allah. Bukan malah kemudian menyimpang dari aturan Allah. Ketika kita menjaga Allah dalam keadaan susah, pasti Allah memberikan jalan keluar.
Gak mungkin tidak. Ketika kita menjaga Allah dalam keadaan senang, syukur, Allah akan melipat gandakannya. La in syakartum la azidannakum. Ieu mah keur senang poho atuh geusna lieur. Ya, susah. Ketika susah juga larinya bukan ke Allah, larinya bahkan ke jalur-jalur yang haramnya tuluy we susah. Ini karena kurang iman takdirnya. Padahal kesenangan, kesusahan, kalau saya sakit itu bukan karena masuk angin, wungkul gitu ya, masuk angin jelas. Da minang masuk angin teh cek dokter oge ngan ketika kita kuat, angin itu keluar dengan sendirinya. Tapi ketika kita lemah, Allah menakdirkan kita sakit, ya sakit itu karena Allah. Makanya yang paling utama kita berlindung memohon kepada Allah. Dan diingat mana yang halal, mana yang haram. Pilih jalur-jalur yang halal, jangan mengambil jalur yang haram. Karena ini penyakit dari Allah. Ini kesusahan dari Allah. Orang ternyadar susah terarasan dari si anu akibat corona, padahal corona teti Allah. Ini gara-gara COVID. Jadi mikirna teh lain ke Allah, mikirna ke selain Allah. Ini berarti tidak ihfadillah. Rufi'atil aqlam, kolam sudah dicabut, pena takdir yang menulis takdir. Wajafatis suhuf, mushafnya sudah kering. Dulu kan kalau nulis pena kan menunggu basah, menunggu kering dulu kan. Nya jika printer tinta we langsung dicabak, ya ngadaguan garing heula. Kalau sudah kering disentuh gimana pun kuat. Ya. Jadi maksudnya pena sudah diangkat, mushaf sudah kering, sudah nggak bisa diubah lagi. Sebelum kita lahir pun kita sudah ada takdirnya, senangnya bagaimana, susahnya bagaimana. Jadi ketika kita senang ingat Allah, ketika susah juga ingat Allah, bukan malah mencari jalan-jalan yang melanggar aturan Allah. Dalam riwayat lain, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah di hadapan kamu. Ketika kita butuh Allah, Allah pasti ada. Ta'aruf ilallah firroho, kenalilah Allah, ingatlah Allah ketika senang. Ya'rifka fi syiddah, pasti Allah mengingat kamu ketika susah. Ini kuncinya. Mun urang susah asa teu dibantuan ku Allah, da baheula keur senangna poho ya. Sampai pernah mohon maaf ya, ada donatur yang pernah baca tulisan-tulisan kita di At-Taubah berapa lusa cenah, abdi daripada nabung di bangungkul mending nabung unggih fisabilillah, pan pernah saya tulis. Eta pan Ustaz cenah nyakel BMT saha wae cenah nu macet utang aya tah si anu tah ku abdi bantu lunasan ya. Oh 2.600.000 3 orang tah cenah sadai saja aya si anu ya. Oh guna kehelalah ceteu mah da meragukan gimana ya walau alam, karena kadang ketika disebut susah da kadang leuwih senang ti urang leuwih loba ulin gitu ya. Ini jangan-jangan ya, termasuk buat saya pribadi ini introspeksi ya. Jangan-jangan ketika kita susah ditolong oleh Allah karena ketika kita ingat urang poho ka Allah. Jadinya bukan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kita senang, wah segala halal nu haram ge dihalalkeun. Ketika kita senang gak ada zikirnya, beres senang jatuh lagi ya. Kita kan inginnya ketika senang teruslah dalam kesenangan, kalaupun susah tetap senang ya. Itu syaratnya ingat kepada Allah.
Ini juga buat bapak-bapak yang banyak utang, ya, can kabayar we. Abg Pak ya gaduh hutang kan nih, ya. Tapi alhamdulillah ngeureuh we. Ya termasuk anak-anak saya juga belum lunas semuanya ke pesantren. Anak saya kan banyak. Kalau anak kandung alhamdulillah selalu dilunaskan ya di awal. Nah, anak-anak saya kan banyak ya. Ya ada memang gaji saya belum cukup jangan lunasan KB ya. Tapi yang jelas kita siap melunasinya. Ini mah kita udah punya utang lama bayar. Itu berarti bapak-bapak ibu-ibu termasuk saya teu eling ka Allah, teu ngajaga Allah. Mun urang eling ka Allah ngajaga Allah mustahil teu dilunaskeun ku Gusti Allah. Mustahil Allah tidak mampu membayar. Kan kita berutang untuk kebutuhan primer kan? Ya primer pendidikan, makan, ya urusan rumah kebutuhan primer. Nya eta mah utang jang mobil, jang ngawayu eta teu diomongkeun. Ini utang kita itu kan utang kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu Allah pasti mencukupi. Allah pasti mencukupi, nggak mungkin Allah tidak mencukupi kebutuhan primer buat kita. Nah kalau kemudian untuk kebutuhan primer kita nggak cukup-cukup, ini pasti ada yang salah. Salahnya apa? Orang tengah jaga Allah. Maka kata Allah, kata Nabi ke Ibnu Abbas, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah yang Allah takdirkan tidak akan jadi, nggak mungkin jadi. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak. Yang Allah tetapkan jadi, nggak mungkin meleset. Semua yang terjadi ini kehendak Allah. Tinggal kita bagaimana mendekat kepada Allah. Urang ieu asa teu ditulungan we ku Allah nya da meureun we teu ngajaga Allah. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah pertolongan Allah itu ada dalam kesabaran. Jadi ketika kita susah, kita ingat Allah, sabar. Lain nyokot jalan nu haram. Atuh nyokot jalan nu haram mah bukan sabar. Atuh cenah da anu. Nah ini. Dengan dia memilih jalan yang haram, dia secara sadar tidak mau ditolong oleh Allah. Nah, tadi tianya milih niron, milih manipulasi data, ngarah naon, ngarah menang sumbangan di pamarentah. Dengan cara itu dia sudah secara sadar atau tidak sadar milih teu ditulungan ku Allah. Manipulasi data, penggelembungan anggaran, motong duit, nukarar itu bab keuangan. Itu berarti secara tidak sadar dia tidak ingin ditolong oleh Allah. Lebih baik sudahlah pakai jalur yang ada, termasuk ya baru dak santri mah usah cenah nyeun sim nembak menang teh doraka teh gitu. Ini mun yang ditulungan ku Allah sing bener nyeun sim teh. Ya. Sabar, cedah tuh lulus sabar piraku atuh numpak motor we teu belul, numpak mobil kayak bisa, ini pasti lulus aya geus bisa. Lamun teu lulus berarti teu bisa gitu, kudu bisa sabar. Wa annal faraj ma'al karbi, dan sesungguhnya kelapangan itu sesudah susah. Wa anna ma'al usri yusron, dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Kita ingin hidup mudah kan? Ya harus sulit dulu. Kita ingin hidup lapang kan? Ya harus susah dulu. Gak mungkin kita hidup lapang kalau gak susah. Anu balalenghar gitu Pak. Ya. Orang-orang kaya juga sama. Jadi kalau ketika kita susah, alhamdulillah berarti nanti ada kemudahan. Kalau ketika kita sulit, alhamdulillah nanti ada kelapangan. Ya, sabar weh. Bergantung kepada Allah, karena semua yang Allah takdirkan, yang terjadi itu Allah yang takdirkan. Jadi pilihan kita hanya menjaga Allah, bergantung hanya kepada Allah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.